menyetujui majelis hakim yang menangani perkara saudara sudah diterima dan sudah diteruskan pada majelis hakim. Nah, Ketua Pengadilan Negeri juga sudah melakukan press rilisnya pada tanggal 7 September 2020 dan telah disampaikan permasalahannya dan tetap berkomitmen untuk melakukan persidangan secara online. Adapun dasar hukum yang dipergunakan yaitu adanya perjanjian kerjasama MOU antara 3 institusi penegak hukum yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung RI yang dituangkan dalam peraturan nomor 402 garing DJU garing H.M.01.1 garing 4 tahun 2020 nomor Cap garis datar 17 garing E garing EJP garing 04 garing 2020 tanggal 13 April 2020 tentang pelaksanaan sidang secara telekonferensi. Yang kedua, Sesma nomor 8 tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan surat edaran Mahkamah Agung nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan atas surat edaran Mahkamah Agung nomor 8 tahun 2020 tentang pengaturan jam kerja dalam tatanan normal baru pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya untuk wilayah Jabodetabek dan wilayah dengan status zona merah COVID-19 yang ditegaskan di dalam poin angka 7-nya agar melaksanakan persidangan secara elektronik terhadap perkara pidana militer dan jinayat khusus terhadap perkara yang terdakwanya ditahan dan penahanannya tidak dapat diperpanjang lagi dan ditegaskan dalam poin 8 tujuannya mengutamakan kesehatan dan keselamatan baik pimpinan, hakim, pegawai serta masyarakat pencari keadilan dan dipedomani juga SK Dirjen nomor 379 tahun 2020 SEMA nomor 1 tahun 2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang pedoman pelaksanaan tugas selama masa pencegahan penyebaran corona virus disease tahun 2019 di lingkungan Mahkamah Agung dan peradilan yang ada di bawahnya. Sedangkan untuk perkara pidana yang terdakwanya tidak ditahan, maka persidangan dilakukan secara langsung tatap muka. Demikian yang kami pedomani, sehingga persidangan ini tetap dilaksanakan melalui telekonferensi atau secara online. Demikian pendapat dari Majelis Hakim. Maaf yang mulia, maaf sekali lagi mohon maaf yang mulia. Saya tetap menolak sidang dilakukan secara online karena saya merasa hak-hak saya tidak tidak diwakili sepenuhnya melalui sidang ini karena yang mulia tidak bisa melihat gestur saya, yang mulia tidak bisa membaca bahasa tubuh saya sehingga kemungkinan keputusan-keputusan yang diambil nanti bisa jadi kurang tepat. Terima kasih yang mulia. Ya, jadi Majelis Hakim tetap berpendapat seperti yang sudah dibacakan tadi, ya. Yang mulia. Ya, bagaimana? Penasihat hukum berbicara. Ya, silakan. Terima kasih yang mulia. Jering meminta satu pemeriksaan yang adil. Pemeriksaan yang adil hanya dapat dilakukan dengan pemeriksaan yang seksama, tidak menimbulkan keraguan. Pada persidangan ini sudah ada 2 keraguan. Pertama, yang mulia tadi saja sudah bilang tidak jelas dilihat ya waktu pertama kali surat kuasa. Yang kedua, tanda pengenal yang kami tunjukkan juga tidak terbaca. Persidangan ini bukan hanya untuk kepentingan penuntut umum dan hakim. Persidangan ini juga adalah untuk kepentingan Jering dalam konsep satu penegakan hukum yang adil.
kami sudah menyampaikan keberatan, tidak perlu kami ulang lagi. Dan terdapat ruang untuk melakukan sidang langsung dengan 2 cara. Kami sudah menyampaikan juga permohonan penangguhan penahanan atau pengalihan penahanan. Jering bukan seorang penjahat yang berbahaya, membahayakan nyawa orang lain. Dia adalah seorang yang memperjuangkan kebebasan berpikir. Jadi itu bisa ditempuh. Yang kedua, proses persidangan pidana menempatkan negara memastikan penegakan hukum yang adil. Apabila terjadi kekhawatiran dengan COVID, maka kewajiban negara untuk melakukan penetapan protokol COVID yang tidak menghalangi hak Jering mendapatkan keadilan. Apa itu? Biayai semua dalam peserta sidang untuk rapid test. Jering di rapid test. Semua yang ada di ruang sidang dipastikan semuanya tidak terkena COVID. Itu adalah tugas negara. Bukan dibebankan dengan menciderai kepastian keadilan buat Jering. Jadi dengan demikian, kami tidak mau berpanjang lagi. Kami menolak persidangan ini karena peraturan yang dibuat tidak memberikan keadilan. Ada pintu yang terbuka, tangguhkan Jering status penahanan. Kalau itu tidak mau dilakukan, terlihat ada kepentingan untuk menempatkan Jering memang ditahan. Apalagi kami keberatan yang kedua. Jering ditahan di rutan tahanan Polda, ya, dengan alasan LP Kerobokan lockdown. Saya tidak tahu. Tetapi ini menghambas komunikasi kami sebagai penasihat hukum dengan Jering secara leluasa. Dilempar sana, lempar sini, lempar sana. Jadi caranya adalah dengan memberikan penangguhan penahanan agar proses ini adil. Kalau tidak, maka kami tidak menerima persidangan seperti ini. Terima kasih. Ya, ya, terus saya tanggapi. Siapa? Oh, ada tanggapan lagi dari penasihat hukum terdakwa? Ya, Yang Mulia. Pertama kami ingin sampaikan juga bahwa terkait landasan hukum Yang Mulia menyatakan bahwa yang dijadikan dasar untuk menggelar sidang online ini adalah perjanjian dari 3 lembaga, sebagaimana Yang Mulia sampaikan. Yang penting perlu kami ingatkan bahwa kami menghargai MOU itu, tetapi itu adalah perjanjian kerjasama antar 3 lembaga dan itu tidak mengikat pihak di luar pembuat kerjasama itu. Dan Jering terdakwa bukan pihak yang terikat oleh perjanjian itu. Sehingga seharusnya hak Jering untuk meminta diadili secara tatap muka itu patut dipenuhi oleh pengadilan. Yang kedua, kalau kemudian dasarnya adalah SEMA nomor 8, kalau tidak salah saya salah kutip tadi. SEMA Surat edaran nomor 8 ya? Sesma. Oh, Sesma. Oke. Kalau tidak salah ada poin yang saya catat bahwa persidangan yang tatap langsung adalah tatap muka langsung adalah persidangan yang terdakwanya tidak ditahan pidana dan kemudian sidang perdata dan khusus untuk pidana yang ditahan sidangnya online. Tujuannya adalah untuk mengutamakan kesehatan bagi hakim, bagi pencari keadilan dan peserta yang ada di ruang sidang. Di mana logikanya Yang Mulia? Kami bertanya kepada Yang Mulia, logikanya di mana? Apakah menjamin kalau ada terdakwa yang tidak ditahan lalu ada sidang langsung tatap muka, apakah menjamin bahwa semua akan sehat? Apakah sidang dengan terdakwa yang tidak ditahan menjamin dia bebas COVID? Faktanya kemudian justru yang lebih terjamin bebas COVID-nya adalah terdakwa yang ditahan. Karena Jering faktanya rapidnya non-reaktif. Swab testnya negatif. Artinya sampai saat ini Jering bebas COVID. Justru yang tidak bisa dijamin oleh pengadilan yang bebas COVID justru adalah terdakwa yang tidak ditahan. Siapa yang bisa men-tracking terdakwa yang tidak ditahan kemana-mana dia? Siapa yang menjamin bahwa terdakwa yang tidak ditahan tidak terpapar COVID karena pergaulannya, karena perilakunya? Justru ini berbanding terbalik. Justru yang ditahan yang kemudian punya daya lebih bersih sebetulnya dari COVID ketimbang yang tidak ditahan. Kalau kemudian mengutamakan kesehatan,
seperti yang rekan kami sampaikan, justru seharusnya kemudian lakukan protokol kesehatan secara ketat. Itu satu hal. Ini yang kontradiktif. Nah, kalau kemudian terdakwa yang tidak sehat, yang tidak dijamin kesehatannya karena perilakunya tidak bisa dikontrol oleh pengadilan, karena dia tidak ditahan, lalu bisa tetap langsung. Apa alasannya yang ditahan tidak bisa tetap langsung, tetap muka langsung? Ini mencederai keadilan. Yang kedua, ini penggalian kebenaran material. Kalau sidang perdata formil tetap bisa berjalan, untuk penggalian formil, kebenaran formil, sidang perdata tetap bisa jalan. Kenapa yang pidana juga tidak bisa jalan? Dengan alasan ditahan. Lah, siapa yang bisa menjamin bahwa para pihak yang hadir dalam sidang perdata, sidang privat itu juga bebas COVID, sehingga tidak akan mengancam keselamatan dari majelis hakim, dari para peserta sidang, baik mencari keadilan. Ini yang kontradiktif kemudian. Dan MOU itu kemudian diikatkan kepada terdakwa yang notabene secara hukum tidak terikat dengan perjanjian kerjasama. Kerjasama kan mengikat pada pembuatnya. Kenapa terdakwa yang bukan pembuat kerjasama diikat dengan itu? Kemudian hak-hak hukumnya, baik melalui undang-undang kekuasaan kehakiman, begitu yang mulia. Jadi kami tadi saja kita sudah diganggu tuh. Lagi bicara tiba-tiba layar mati. Bagaimana kalau itu terjadi dalam pembuktian pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli? Banyak situasi yang membuat kemudian hak terdakwa itu terampas. Sementara belum lagi akses. Oke, belum lagi soal akses orang ya. Hari ini surat kuasa kami tadi diperiksa oleh jaksa penuntut umum, diperlihatkan yang mulia diperlihatkan di layar tidak melihat, jaksa penuntut umum di sana tidak melihat, lalu ditampilkan di sini. Lalu akses mana yang diberikan kepada pengacara untuk ada di situ? Kan nggak ada juga akses. Jadi ini timpang. Jaksa penuntut umum boleh punya perwakilan di sini karena dia mengantarkan terdakwa, tapi kami pun tidak punya perwakilan di sana. Betapa besarnya akses negara hari ini. Jadi mohon yang mulia ada dua hal. Jikalau kemudian kami menghargai apa yang mulia sampaikan, kami mengapresiasi itu, tetapi kami mohon ada cara sebetulnya supaya keadilan hak asasi manusia, hak konstitusi dari terdakwa tidak terampas. Ada dua hal tadi yang sudah disampaikan. Mohon dikabulkan penangguhan penahanannya dan kemudian lakukan protokol kesehatan secara ketat. Kami siap melakukan itu, asal tetap muka langsung. Gitu yang mulia. Mungkin dia tambahkan yang lain tadi. Izin yang mulia. Sudah terwakili ya penasihat hukumnya yang sudah disampaikan panjang lebar tadi ya. Sudah terwakili. Kasih kesempatan saya bicara dulu yang mulia. Ya satu saja ya, tambahannya dari belakang. Satu saja ya. Siap. Ini mencederai asas persamaan hukum, equality before the law. Artinya apa? Yang mulia mengizinkan seseorang yang berada di luar penjara karena alasan seperti itu, yang mulia mengizinkan seseorang untuk menghadiri sidang offline. Nah, sekarang posisinya kami menuntut keadilan untuk diperlakukan sama karena kami warga negara Indonesia meminta perlakuan sama, asas persamaan di depan hukum sama. Itu yang kita minta yang mulia. Terima kasih. Ya, atas tanggapan dari para penasihat hukum tadi yang disampaikan tadi, bagaimana saya kasih kesempatan kepada penuntut umum untuk menanggapi. Baik, terima kasih yang mulia. Pada intinya kami penuntut umum sepakat bahwa sidang ini dilakukan secara online sesuai dengan yang majelis hakim tadi sampaikan. Adapun pertimbangan yang kami sampaikan di sini adalah merujuk kepada pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, yaitu tentang perlindungan saksi dan korban, yang pada intinya mengatakan bahwa saksi dan atau korban yang merasa dirinya berada dalam ancaman yang sangat besar atas persetujuan majelis hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut diperiksa. Hal ini dapat diartikan bahwa hakim dapat memberikan persetujuan. Protes yang mulia, protes.
Protes yang mulia, ini mengindikasikan bahwa jaring berbahaya. Izinkan kami dulu. Dengan belum selesai disampaikan ya. Nanti kalau sudah selesai memberikan tanggapan, kami akan mengambil sikap karena saudara sudah dikasih kesempatan. Sekarang giliran daripada penuntut umum, dan untuk selanjutnya kami gilirannya akan mengambil sikap. Ya, terima kasih. Kami lanjutkan bahwa dari pengertian pasal 9 ayat 1 Undang-Undang 13 nomor 13 tahun 2006 tersebut. Ini berarti bahwa hakim dapat memberikan persetujuan terhadap pemberian keterangan saksi melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat berwenang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, merujuk kepada pasal 189 ayat 2 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa keterangan terdakwa yang dinyatakan di luar persidangan tidak dapat dinilai sebagai alat bukti. Dan hal ini berarti hanya dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan. Pasal 189 ayat 2 KUHP, yaitu keterangan terdakwa diberikan di luar persidangan dapat digunakan untuk membantu bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan. Hal ini dapat ditafsirkan bahwa pemberian keterangan saksi maupun terdakwa di luar persidangan dapat dikatakan dengan izin hakim dengan persyaratan tertentu. Hal ini dikarenakan adanya pandemi atau COVID yang sekarang sedang kita alami bersama. Bahkan kami melihat data terakhir ini Bali sudah masuk pada zona merah. Hal ini berarti bahwa yang sangat mengkhawatirkan para pihak yang terkait dalam proses persidangan perkara pidana. Itu. Kemudian kita melihat juga fenomena atau realita di dalam kehidupan bermasyarakat bahwa menurut informasi pemberitaan yang dapat kita terima bahwa 55 rumah sakit rujukan di Bali untuk COVID ini sudah hampir penuh. Nah, dalam hal ini kami tetap berpegang teguh kepada ketentuan formal tersebut. Selain dari 55 rumah sakit rujukan COVID tersebut sudah hampir penuh. Ini membuktikan bahwa kita peduli. Kepada siapa? Kepada kita semua yang ada di sini. Kepada bagian terdakwa dan para hukumnya, kepada hakim, kepada jaksa penuntut, juga kepada para petugas. Ya, nah di sini terhadap kepentingan-kepentingan tersebut adalah selain melakukan protokol kesehatan yang sudah kita lakukan bersama di sini, kita juga di sini mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang secara formal melalui regulasi yang berlaku. Demikian kiranya dari kami. Barangkali ada yang lain, silakan. Ya, sekarang giliran ya majelis hakim ya untuk menanggapi. Yang mulia, sebelum ditanggapi diputuskan. Ada Bang Mulia, satu lagi. Oh ya, jaksa dulu, silakan. Terima kasih majelis hakim yang kami persidangan ini dilakukan berdasarkan penetapan hakim atas nama terdakwa IGD Arya Astina alias Jering. Enggak dengar. Maaf Bu, yang mulia tidak mendengar saya. Keras suaranya Ibu Jaksa. Siap. Terima kasih majelis hakim yang kami hormati dan sidang yang kami muliakan. Melalui persidangan telekonferensi ini kami ingin menyampaikan bahwa persidangan ini dilaksanakan berdasarkan penetapan hakim atas nama terdakwa IGD Ari Astina alias Jering, di mana sesuai dengan pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 Hukum Acara Pidana menerangkan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Tentunya persidangan ini ada karena kami melaksanakan penetapan hakim dan terkait dengan permohonan terdakwa, tentunya tetap memperhatikan keputusan Menteri Kesehatan RI nomor HK 01-7-Menkes-328-2020 yang menerangkan bahwa COVID-19 sebagai sebuah pandemi sehingga Menteri Kesehatan mengeluarkan panduan pencegahan dan pengendalian coronavirus COVID-19 di tempat kerja, perkantoran, dan industri dalam mendukung keberlangsungan usaha pada situasi pandemi ini.
Selanjutnya mohon pula dipertimbangkan adanya perjanjian kerjasama antara Mahkamah Agung RI, Kejaksaan RI, dan Kemenkumham, sebagaimana yang Majelis Hakim sampaikan di awal tadi tentang persidangan melalui telekonferensi. Selanjutnya pula kami sampaikan bahwa sesuai dengan surat Dirjen Badan Peradilan Umum yang menegaskan... Putus-putus, Yang Mulia, maaf. Putus-putus. Kami ulangi. Selanjutnya mohon untuk dipertimbangkan adanya surat persidangan Badan Peradilan Umum yang menegaskan untuk dilaksanakan untuk melakukan persidangan online. Demikian Majelis Hakim. Ya, sudah didengar ya? Sudah didengar ya? Enggak didengar Yang Mulia. Tidak jelas. Kami cross check dengan rekan kami yang ada di ruangan apakah memang benar suaranya putus-putus di sana atau bisa terdengar dengan jelas. Anda siapa yang cross check jaksa? Di sini putus-putus, semua juga tahu putus-putus. Rekan kami ada di sana. Rekan kami ada di sana untuk membuktikan apakah benar itu putus-putus. Silakan aja ditanya. Ayo mana? Saudara penasihat hukum maupun penuntut umum ya, karena masing-masing sudah diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan, jadi majelis ya akan memberikan tanggapan. Sebelum putusan majelis, tanggapan boleh tambahan majelis ya. Jadi begini majelis, yang dari jaksa tadi kita tolak. Tentang LPSK itu dikaitkan dengan potensi bahaya terhadap saksi. Apakah memang persidangan ini berbahaya? Ya, itu satu. Kemudian pasal 189 saya tidak mengerti kenapa dikutip dan ditafsir pula dalam kaitan ini. Itu kan tentang kekuatan alat pembuktian. Bukan soal sidang online atau offline. Itu ngawur namanya. Ya, jadi keberatan majelis ya. Terima kasih. Saudara dicatat ya. Jadi majelis akan menanggapi ya. Majelis tetap berpendapat pada hasil MOU yang sudah dibacakan tadi. Karena sampai saat ini tidak ada putusan Mahkamah Konstitusi ataupun Mahkamah Agung yang membatalkan tentang aturan tersebut. Demikian pula persidangan ini sudah diperlakukan terhadap perkara-perkara pidana yang sudah diperiksa terdahulu. Jadi untuk mempersamakan azas equality before the law. Itu saya sampaikan ya. Yang Mulia izin Yang Mulia. Belum selesai ya. Jadi kami berketetapan tetap memperlakukan persidangan secara online terhadap terdakwa yang ditahan. Ya, keberatan saudara tetap akan dicatat dalam berita acara. Ya. Ya. Kami informasi saja sedikit Yang Mulia. Menambahkan informasi saja. Di persidangan tatap muka terhadap terdakwa yang ditahan itu pernah dilakukan dan baru saja diputus itu di Pengadilan Negeri Singaraja. Ya. Itu terjadi Yang Mulia. Artinya hal yang sama itu bisa diberlakukan terhadap terdakwa jering yang di Buleleng, yang di Pengadilan Negeri Singaraja itu bisa diadili padahal terdakwanya ditahan. Bisa diadili dengan tatap muka. Kenapa yang ini tidak Yang Mulia? Ya, Pengadilan Negeri Denpasar tetap memperlakukan sesuai dengan MOU tadi dan tetap memperlakukan persidangan secara online. Itu sudah kami tetapkan ya. Sekarang untuk dilanjutkan persidangan ya, untuk membaca surat dakwaan oleh penuntut umum. Maaf Yang Mulia, saya sebagai terdakwa menolak diadakan sidang online. Jika ini dipaksakan, saya memilih untuk keluar dari sidang. Terima kasih. Iya. Ya, silakan. Karena Yang Mulia kami ya, tetap dibacakan ya. Ya, terserah. Kami juga akan meninggalkan ruang sidang. Ruang sidang ya. Terima kasih. Ya, penuntut umum dibacakan.
Tidak apa-apa. Ya. Terima kasih Majelis Hakim atas waktu yang telah diberikan kepada kami untuk membacakan surat dakwaan. Kejaksaan Negeri Denpasar untuk keadilan. Surat dakwaan nomor register perkara PDM 0637-Denpa-KTB TPUL-08/2020. Identitas terdakwa. Sebutkan kembali lengkap. I. Gede Aryasina alias Jering. Tempat tanggal lahir Kuta 10 Februari